Peaceful Paradise of Africa, menunjukkan yang kita tahu mengenai benua Afrika dengan segala keanekaragaman hayatinya, juga dari semua kekayaan mineral yang ada di sana. Namun dibalik itu semua, banyak tragedi kemanusiaan yang terjadi di Afrika. Salah satunya adalah Blood Diamond, yang merupakan serangkaian tragedi penuh darah dari pemberontakan di Sierra Leone untuk memperjuangkan kekayaan pribadi dari sebuah brilian, namun mengorbankan ribuan jiwa. Film yang disutradarai oleh Edward Zwick ini mengisahkan tentang Sierra Leone, sebuah negara miskin di pesisir barat Afrika yang kaya akan cadangan berliannya, namun berkecamuk pada perang sipil yang berlangsung pada 1999 hingga 2002. Blood Diamond, atau dalam kutip berlian berdarah, adalah hasil kekerasan perang atau konflik yang dalam film, perspektifnya adalah sebagai objek utama bagi dua tokoh utama dalam film ini, yaitu Daniel Archer dan Solomon Fandi. Archer yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai penyelundup berlian yang cerdas dari Zimbabwe, dan Fandi yang dibintangi oleh Djimon Hounsou, seorang kepala keluarga yang berjuang mencari keluarganya setelah terpisah saat desanya diserang secara brutal oleh RUF, yang kemudian mengambil anak laki-lakinya, Gia Fandi, menjadi tentara anak-anak oleh RUF. Dalam film ini diceritakan perjuangan Archer dan Fandi dalam mencari berlian besar yang ditemukan Fandi sebagai tiket keluar Archer dari Afrika, serta dalam mencari keluarga Fandi yang dibantu oleh Maddie Bowen, seorang jurnalis Amerika Serikat, dalam misinya yang berusaha mengungkap penyelundupan berlian dan fakta tentang kelicikan produsen berlian dalam memperdagangkan Blood Diamond atau berlian konflik dari Archer sebagai narasumbernya. Singkat cerita, Archer meninggal, berita Maddie mengenai kelicikan produsen berlian berhasil terwujud, dan Fandi bertemu kembali dengan keluarganya, lalu menjadi saksi mata mengenai pemberontakan, juga Blood Diamond, lalu membuka mata dunia mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Sierra Leone. Ironis memang, mengingat cadangan berlian yang cukup besar, penderitaan Sierra Leone masih lebih besar akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Revolutionary United Front atau RUF dengan dalih membebaskan berlian Sierra Leone dari pihak asing dalam upayanya mengkudeta pemerintahan. Tetapi dalih hanya omong kosong. Pemberontakan dan pengalihan kekuasaan tambang berlian yang dilakukan hanya untuk pembelian senjata bagi pemberontakan serta kepuasan pribadi para militan RUF. Pemberontakan oleh RUF tersebut mengangkat sejumlah isu hubungan internasional seperti penyelundupan berlian dan ekspor ilegal, perdagangan berlian konflik yang tentu tidak pantas, narasi bagi isu apartheid, serta isu humaniter seperti pelanggaran hak asasi manusia, pembunuhan perang dan mutilasi, pengungsi akibat konflik yang sangat banyak, juga penggunaan anak-anak sebagai prajurit konflik, dan kerja paksa. Dalam film ini, ditampilkan beberapa kali sejumlah organisasi internasional yang secara faktual juga ada dalam kasus Blood Diamond, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNHCR dan WFP, sebagai intergovernmental organization yang mengurusi warga pengungsi dan penyalur bantuan pangan. Ada Global Witness, sebuah international non-governmental organization dalam mengungkap fakta perdagangan Blood Diamond. Lalu ada NGO lainnya yang sebetulnya tidak ada secara spesifik disebutkan siapa, yaitu ada pihak jurnalis dan kelompok advokat. Serta multinational company yang ada dalam film secara fiktif ada Van de Kaap, lalu secara faktual ada MNC seperti Antwerp dan yang lainnya sebagai produsen berlian yang memperdagangkan berlian konflik ini. Juga ada private military company yang dalam film dipimpin oleh Colonel Coetzee. Juga ada kelompok militan transnasional lainnya secara faktual terlibat dalam perang saudara Sierra Leone yang memihak pada pihak RUF maupun pemerintah. Aspek tata global yang terjadi dalam film ini yaitu di mana konflik yang terjadi di Sierra Leone menimbulkan global affairs yang cukup banyak seperti masalah pengungsi, kelaparan, dan tentu penyelundupan, ekspor ilegal, dan perdagangan berlian konflik. Tentu banyak organisasi internasional yang terlibat dalam menangani masalah-masalah tersebut, dan salah satunya yang paling sukses adalah peran General Assembly atau Majelis Umum PBB dalam membentuk Kimberley Process Certification Scheme sebagai sertifikasi berlian untuk menyaring berlian konflik di pasaran. Banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan konflik dan perang saudara di Afrika.
Tentu itu bukan sepenuhnya peran organisasi dan atau hubungan internasional dalam tata kelola global. Namun, itu juga tugas kita sebagai masyarakat dunia yang sejatinya memiliki peran sebagai agen perubahan. Saya Rinaldi Septian Sumadi, Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, NPM 1702 1019 0015. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.